Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita berjumpa lagi ya dengan materi yang akan Ibu sampaikan. Sebelumnya kita bisa berdoa dulu ya. Ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'alaina futuhal arifin bi'idnika wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya, selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran siswa. Agung Rahmadi, Hadir. Askia, Asyifa Adelia, Azizatul Khairia, Inci Nur Hasanah. Selamat pagi semuanya. Baik. Apa kabar nih? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Ibu mau tanya, udah sarapan belum? Ya, hebat. Pagi-pagi itu harus sarapan supaya semangat belajarnya, supaya sehat juga ya. Ya. Ibu mau tanya, minggu kemarin itu kita belajar. Masih ingat gak apa yang Ibu sampaikan kemarin? Ayo, tentang apa kemarin? Pancasila. Ya, ada berapa Pancasila? Ya, kemarin kita itu belajar tentang nilai-nilai Pancasila, contoh ya, dan juga masih banyak lagi. Nah, sekarang Ibu juga akan menyampaikan penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, ada juga contohnya dan juga ada artinya Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, coba lihat. Ini Pancasila merupakan dasar negara sekaligus pedoman hidup warga negara Indonesia. Penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dimulai dari lingkungan terdekat. Misalnya itu di sekolah atau di lingkungan rumah. Ini Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila adalah ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nilai-nilai Pancasila ini merupakan dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagai warga negara Indonesia, sudah seharusnya nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini ada sila pertama. Ini adalah contoh penerapan sila pertama dalam kehidupan sehari-hari. Satu, beribadah di rumah sesuai agama dan keyakinan diri kita masing-masing ya. Dan yang kedua itu menjenguk tetangga yang sedang sakit meskipun tetangga kita berbeda agama. Yang ketiga, memberi kesempatan umat beragama lain untuk menjalankan ibadahnya. Terus yang keempat, tidak memaksakan agama kita kepada orang lain yang sudah mengamati agama tertentu. Terus selanjutnya berdoa sebelum dan sesudah belajar. Ini adalah contoh penerapan sila pertama. Nah, ini adalah contoh sila kedua ya. Yang pertama ada menghargai semua orang yang kita temui tanpa memandang perbedaan yang dimiliki. Jadi kita itu harus menghargai semua orang ya. Terus yang kedua, menghormati orang yang lebih tua dengan berperilaku sopan dan santun. Tentunya itu harus dilakukan oleh kita setiap hari ya. Yang ketiga, menolong orang lain yang kesusahan seperti memberikan sumbangan untuk korban bencana. 4, menjenguk keluarga yang sedang sakit. 5, mengantre dengan tertib, misalnya saat ingin menggunakan toilet umum. Ya, ini semua adalah contoh penerapan sila kedua.
ada. Ya, jadi kita harus bergaul dengan semua orang tanpa memandang gitu ya. Jadi kita itu semua sama. Yang kedua, menggunakan produk dalam negeri dan memajukan pengusaha lokal. Tiga, melakukan bela negara jika diperlukan. Empat, bangga terhadap kebudayaan bangsa Indonesia dengan mempelajari dan melestarikannya. Jadi kita itu harus bangga terhadap kebudayaan Indonesia ya. Lima, mengikuti upacara bendera. Itu dilakukan setiap hari Senin ya. Sila keempat. Ini contoh penerapannya yaitu satu, membiasakan diri untuk bermusyawarah dalam upaya menyelesaikan suatu masalah. Jadi kalau kita ada masalah itu harus dimusyawarahkan ya. Yang kedua, menyampaikan pendapat dalam musyawarah dengan cara yang santun, yang sopan, yang baik juga. Tiga, mendengarkan pendapat orang lain saat mengikuti musyawarah. Jadi kita tuh kalau ada orang lain yang ini tuh harus didengarkan dulu ya. Terus yang keempat, menghormati hasil keputusan dari musyawarah yang diikuti. Jadi kita harus menghormati setiap keputusan itu. Dan yang kelima, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain serta menghormati dan menghargai pendapat orang lain meskipun berbeda dengan pendapat kita. Jadi kita itu harus menghormati pendapat orang lain ya. Sudah paham? Ya. Yang terakhir yaitu contoh penerapan sila kelima. Satu, suka bekerja keras. Dua, membiasakan diri hidup hemat dan tidak bermewah-mewahan. Intinya itu jangan boros. Tiga, menghindari perilaku yang dapat merugikan orang lain. Itu harus dihindari ya. Empat, menghargai hasil karya orang lain. Dan lima, yang terakhir itu bersikap adil terhadap sesama. Ini materi yang sudah Ibu sampaikan. Sudah paham semuanya? Mengerti? Sudah jelas ya? Ya. Nah, sekarang tugas kalian selanjutnya yaitu mendiskusikan ya dalam contoh nyata kehidupan sehari-hari bagaimana, dan juga bikin kelompok kecil ya. Dan yang kedua itu menjelaskan tentang nilai-nilai Pancasila. Nanti setelah itu boleh tiap kelompok untuk mempresentasikan ke depan ya, seperti kemarin. Oke, siap? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya berdiri di sini sebagai perwakilan dari kelompok C dan setelah diskusi ingin mempresentasikan soal sila pertama dari Pancasila dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Pertama, ada yang tahu sila pertama itu apa? Ketuhanan. Itu maksudnya apa? Maksudnya itu kita sebagai
rakyat Indonesia itu harus percaya dan meyakini dan bertakwa kepada Tuhan, tapi Tuhan dari masing-masing agama kita. Karena Indonesia itu tidak terdiri dari satu agama saja, karena Indonesia itu rakyatnya sangat beragam dari segi suku, kepercayaan, dan etik juga. Nah, bagaimana kita bisa menerapkan sila pertama di kehidupan sehari-hari? Pertama, kita bisa beribadah di rumah ibadah sesuai agama dan keyakinan yang kita anut. Kita bisa menjenguk tetangga yang sakit meskipun berbeda agama. Jadi kita jangan memandang orang dari perbedaannya, tapi memandang bahwa kita itu sesama manusia. Ya, orang sakit, dan itu ketiga, memberi kesempatan umat beragama lain untuk menjalankan ibadahnya. Kita nggak usah ikut campur urusan ibadah orang lain, mau dia ke masjid, ke gereja, kemana, itu bukan urusan kita. Ya, kita berdoa cara kita, mereka berdoa cara mereka. Terus 4, tidak memaksakan agama kita ke orang lain yang sudah menganut agama tertentu. Itu sama aja kayak tadi. Ya, urusan agama kita kita nggak usah suruh orang Hindu sholat, karena ya nggak bakal sholat juga. Terus nomor 5, berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Itu seperti yang akan kita lakukan setiap hari. Mungkin sekian dari perwakilan kelompok C. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok C. Nah, tadi seperti yang sudah disampaikan oleh kelompok C ya. Jadi sekarang Ibu bertanya, apa yang kalian dapatkan dari pelajaran hari ini atau dari materi hari ini tentang contoh sila pertama dalam penerapan kehidupan sehari-hari? Pentingnya Ayo, yang keras suaranya. pentingnya menghargai agama lain, Bu. Ya, jadi itu penting menghargai agama lain ya. Toleransi juga ya. Jadi beribadah itu wajib ya, bagus dilaksanakan di masjid ya, berjamaah. Jangan sendiri-sendiri, itu pahalanya lebih besar. Dan juga kalau kita menjenguk orang sakit, kita akan mendapatkan pahala ya. Kita juga berbuat baik itu di lingkungan juga mendapat pahala. Dan juga berdoa dan sebelum sesudah belajar atau melakukan kegiatan itu sering kita lakukan di kehidupan kita sehari-hari. Jadi banyak sekali pelajaran yang dapat kita ambil dari sila pertama. Demikian saja materi yang bisa Ibu sampaikan. Nanti kita bertemu lagi di minggu selanjutnya. Ya, sebelum kita tutup pembelajaran ini, kita berdoa dulu. Berdoa mulai.